Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, jamaah masjid Miftahul Ni'mah yang dirahmati Allah SWT, puji dan syukur tentu selalu kita panjatkan pada Allah, Khaliqul hadzal alam wa ma fi Allah yang telah menciptakan alam ini dan isinya. Maka sangat patut dan wajib kita untuk mensyukurinya, karena nikmat Allah terlalu banyak yang diberikan pada kita. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi apabila kau kufur, kata Allah, ingatlah azabku sangat pedih. Kita mudah termasuk abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Salam dan salam tentu selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi khatamul anbiya wa sayyidil mursalin, yang telah memperjuangkan agama Allah, agama Islam, agama yang benar menurut Allah SWT. Inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar. Agama yang diakui Allah kebenarannya adalah agama Islam. Alhamdulillah, berkat perjuangan Nabi kita, agama ini sampai ke negeri kita, dan kita orang-orang yang beruntung mendapatkan hidayah dari Allah SWT, mau menerima ajaran Pak Rasulullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah dengan ajaran ini dan kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Malam ini kita mendapat tugas dari IMI Kota Pekanbaru menyampaikan tausiah Ramadan yang judulnya sudah ditentukan oleh IMI, menciptakan generasi Quran. Masya Allah, menciptakan generasi Quran bukan mudah. Allah menciptakan manusianya dengan susah payah. Allah ciptakan sebaik-baiknya. Ini kita ingin membentuk generasi muda ini menjadi generasi yang Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Al-Qur'an ini Allah menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, yang paling benar, dan memberi kabar gembira pada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Allazina ya'maluna sholihat, yang melakukan amal-amal kebaikan. Anna lahum ajran kabira, dan bagi mereka pahala yang sangat besar. Masya Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, pasti semuanya ingin anaknya jadi anak soleh dan soleh. Ya kan Bu? Pak, ingin nggak anak jadi anak yang soleh dan soleh?
dengan yang sama dan bapak dan ibu. Ingin anak-anak saya itu jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi menciptakan, menjadikan anak ini anak soleh dan soleha bukan perkara yang mudah. Bukan hal yang mudah menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleh. Apalagi di zaman sekarang ini yang semuanya sudah serba canggih, udah semua serba IT. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang belum waktunya diketahui anak kita sudah tahu. Kalau pada hal yang kebaikan nggak ada masalah, dia tahu lebih dulu. Tapi ini hal negatif yang belum sepantasnya dia tahu, karena zaman yang sudah canggih ini dia lebih dulu mengetahuinya, belum pada waktunya sudah tahu. Untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleh, pertama tentu kita sebagai kepala rumah tangga, ibu dan ayah harus sudah memberikan contoh. Ingin anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, tapi bapak ibunya nggak pernah sholat, nggak pernah mengaji, puasa pun begitu. Bagaimana kita mau mendapatkan anak yang soleh dan soleha? Sembahyang kita suruh, baik Mas Haji sholat aja. Tapi awak asiknya duduk di rumah. Bahkan menjadi anak yang soleh dan soleha tidak sesuai dengan apa yang awak contohkan. Suruh anak mengaji, awak nonton sinetron berjualan kan? Ngaji. Tapi anak nonton sinetron aja. Apalagi Ramadan banyak sinetron yang acara-acara. Duduknya untuk TV bila pindah-pindah. Ajar Mas Haji TV itu sampai tadi tinggal Rasul kehilangan. Tinggal saya geser. Itu contoh dari orang tua. Yang kedua, kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Kalau kita mau beli barang-barang elektronik itu ada dikasih buku panduan. Oh ini begini caranya, ini cara makan, ini cara ngoperasi. Ada buku panduan. Dalam hidup kita, dalam menciptakan anak soleh dan soleha, itu juga ada buku panduannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam mendidik anak kita. Kita jadi anak yang soleh dan soleha, kita ingin anak kita menjadi generasi Quran. Bagaimana bisa menciptakan generasi Quran? Seperti yang saya sampaikan, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam kita mendidik anak. Al-Quran adalah panduan apa yang harus kita lakukan, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita sudah berlawanan, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita menjadikan generasi-generasi kita ini generasi Quran? Karena panduan yang kita pakai tidak lagi Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, hati kita ini harus selalu dekat dengan Al-Quran, supaya hati kita ini kuat.
jiwa kita ini kuat. Kenapa? Karena selalu bersama Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pembimbing akal kita. Akal kita ini, kalau panduannya benar, maka arahnya akan benar. Tapi kalau panduannya salah, maka arahnya juga akan salah. Banyak sekarang orang-orang yang cerdas, tapi karena tidak punya panduan Al-Quran dan As-Sunnah, maka banyak tingkah laku mereka, perilaku mereka, sikap mereka, kebijakan mereka tidak sejalan dengan Al-Quran. Karena panduan otaknya bukan Al-Quran. Kalau panduan otaknya ini Al-Quran, maka Allah selalu bimbing perbuatannya, sikapnya pada hal-hal yang baik. Kegiatan kita sehari-hari, jadikan Al-Quran pembimbing kita. Jadikan Al-Quran panduan kegiatan kita ini sesuai dengan Al-Quran. Berlawanan apa tidak dengan Al-Quran? Bertentangan apa tidak? Seandainya aktivitas kita sehari-hari tidak sesuai dengan Al-Quran, insya Allah anak-anak kita akan menjadi generasi Quran. Yang selanjutnya, tempatkan anak kita di lingkungan yang Islami. Sekolahkan anak kita di lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah anak kita akan selalu dekat dengan Al-Quran, karena lingkungannya lingkungan Al-Quran. Insya Allah anak kita akan menjadi generasi Quran. Kami Muhammad Al-Hakim, alhamdulillah Allah memberi kesempatan untuk membina sebuah pesantren, Pondok Hafiz Sain Al-Azhar Ad-Dauli, yang bertempat di Desa Serantang, Kampar, yang putranya, yang putrinya sementara sekarang berada di Manunggal, di Perumahan Cahaya Makabumi. Di Manunggal, yang putrinya di sini sementara, karena di Terantang itu kita masih belum memadai fasilitasnya, dan juga transportasi sana masih kurang bagus, tapi sudah bisa dipergunakan. Maka untuk sementara putrinya di sini. Saya panggilkan salah seorang santriwati kita, Aisyah. Aina Aisyah? Aisyah mau juga? Tadi Aisyah. Tadi. Aisyah, apa Anda berbagus? Berbagus? 12 juz. Coba perkenalkan apa yang Aisyah apa? Tasbih. Baca apa yang Aisyah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Aisyah. Mohon. Buat apa deh nama kok dijauhin sunat mereka yang belum masuk? Itu tadi ada pertanyaan Aisyah dari Nasrani Enggak, kelas 4 di Pondok. Dan Ramadan ini memang kita mengutus anak-anak kita itu untuk mengisi kultur. Yang putra juga keliling di masjid-masjid di Terangkat, yang putri juga kita utus ke masjid-masjid yang ada di sekitar Pekanbaru ini dan dekat-dekat kita, guna untuk melatih mereka, berani tampil di depan orang ramai, karena mereka nanti akan terjun ke masyarakat. Kalau tidak ada sekarang dilatih, nanti tamat pondok mereka nggak berani tampil. Maka sengaja kami buat Ramadan ini tidak ada belajar kegiatan mereka khusus menghafal Al-Quran dan malamnya safari Ramadan. Jadi anak-anak kita bulan Ramadan ini Al-Baqarah kan? kita adakan karantina tahfiz, tapi bukan cuma untuk anak-anak santri dan santriwati kita saja. Anak-anak umum boleh ikut, tapi harus tinggal di pondok, di karantina, ikut aturan karantina. Malam dibangunin hafal Quran sampai sahur, setelah sahur langsung menghafal lagi. Kegiatannya seharian menghafal Al-Quran. Malamnya bagi anak-anak santri keliling untuk mengisi tausiah. Ini kebetulan karena Buya mengisi juga dari sini diajak. Jadwal mereka ada di masjid-masjid yang lain. Jadi kita ingatkan. Yang putra kita juga, yang putra juga keliling di masjid-masjid yang diterangkan untuk berlatih. Ibu-ibu bapak sekalian, itu tadi yang kita sampaikan, membina generasi, menciptakan generasi Quran itu tentu hal-hal yang tadi kami sebutkan harus kita lakukan kalau kita ingin anak kita ini menjadi ahlul Quran. Salah satunya tadi yang terakhir adalah masukkan ke lembaga pendidikan Al-Quran atau pesantren. Kami menerima santri, jadi untuk tahun ajaran 2025 kami dari pesantren. Insya Allah di Pondok Al-Azhar Daudi ini bayarnya nggak mahal. Uang masuknya 4.100.000, bulanannya 750, sudah all in, uang makan, uang sekolah, asrama, sudah semuanya, tidak ada lagi tarikan selain. Jadi bagi anak-anak kita yang tamat SD, tamat SMP yang ingin masuk pondok, silakan datang ke CND ke kantor kita untuk daftarkan anak-anak. Bagi anak-anak yang berprestasi, nanti ada bonus-bonus tertentu. Bagi yang punya hafalan sekian juz, nanti akan kami diskon dalam pembayaran. Jadi bagi anak kita yang sudah punya hafalan sebelum masuk pondok akan kita kurangi pembayaran. Bagi anak yatim yang berprestasi, kami gratiskan, tidak bayar apa-apa. Jadi anak yatim yang berprestasi yang ingin masuk pondok silahkan antar kita. Mungkin itu. Dan satu kami meminta pada ibu bapak sekalian, kami sedang membangun musola di Terangkat, musola Al-Nusra untuk di pondok. Kami butuh dana 180 juta. Kami mohon pada ibu-ibu, bapak-bapak yang tinggalkan pada pengurus, ada proposal untuk pembangunan. Nanti pengurus
hubungi kami Ustaz. Sehubung kami, situ ada rincian yang kami butuhkan. Tidak mesti berupa uang, bisa berupa bahan-bahan bangunan yang kami butuhkan. Ada yang berpasang, beli semen, berkembang, terserah apa yang mau dikasih. Dan itu pun tidak ada batas, seikhlasnya. Dan perlu kami ingatkan bahwa kita hidup dunia ini sementara. Ketika kita meninggal nanti, semua yang kita miliki dan kita tinggalkan, kecuali sedekah jariyah. Zaman terdoa dan berikhtiar alhamdulillah salatan. Apabila anak Anda meninggal maka terputus semua amal kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah salah satu membangun masjid, musola, pesantren, panti asuhan, itu sedekah jariyah. Kita meninggal, pahala tetap mengalir. Mungkin ketika kita hidup di dunia kita sering meninggalkan sholat, banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ketika di akhirat gak balik antara gak seimbang antara pahala dan dosa yang kita kerjakan. Dengan sedekah jariyah ini pahala kita bertambah. Akhirnya pahala kita akan lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Inilah sedekah jariyah. Kita sudah nggak ada dan pahala kita terus bertambah. Masih tinggal kata orang sekarang. Kita nggak bekerja, kita sudah nggak ada, tapi amal kita tetap mengalir. Itu sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu. Sedekah jariyah ilmu yang terkait dengan Allah yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu yang berikan orang lain, ajar orang lain. Insya Allah kita jadi ilmu yang bermanfaat. Dan ketika itu anak soleh yang kita harapkan. Kita hidup dunia ini, anak-anak kita masih kecil-kecil nih. Yang kita harapkan dan ada apa? Bukan balikin uang habis. Kamu saya besarkan sampai tamat kuliah. Aku dengan sebuah sekian ratus juta untuk kuliah. Balikin tidak. Yang kita harapkan doa anak yang soleh. Kita berharap mereka doa minta ampun kalau dosa mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Ibu bapak sekalian, Allah SWT minta maaf agak terpanjang, mohon diridhoi, dimaafkan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon pada ibu bapak yang ada di resmi yang ingin investasi akhirat, silakan ke pengurus masjid atau bisa langsung ke kantor kami. Insya Allah kami mengarahkannya. Mungkin dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.